Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Hai teman Motion, Adit balik lagi nih ya. Seperti biasa hari ini di podcast Cuan. Kasus asuransi dan investasi bodong zaman sekarang tuh masih marak terjadi. Bahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Deksus, Bareskrim Polri tercatat menangani 18 perkara tindakan pidana, penipuan investasi dan asuransi sepanjang 2021. Wow, terus gimana dong supaya kita tuh jadi lebih aware tentang yang namanya investasi bodong dan juga asuransi nih. Ini soalnya lagi rame banget diomongin ya. Langsung aja hari ini seperti biasa ada Aditya Putra Dinata yang bakal ngobrol barengan Kadion Rafael, Insurance Advisor. Halo Kadion. Halo. Asik, gimana kabarnya hari ini? Kadion sehat? Kabarnya selalu sehat ya, mudah-mudahan kedepannya juga selalu sehat ya. Karena memang situasi lagi agak-agak genting kayak gini ya. Setuju banget, walaupun mungkin sekarang hanya tatap muka, tapi percayalah walaupun beda jarak, ilmunya tetap dapet lah ya Kadion ya. Sip, pasti dong. Alright, nah tadi sempat kita ngobrol sedikit, aku bacain tentang asuransi bodong yang lagi ramai banget terjadi akhir-akhir ini. Nah aku pengen nanya deh dari sudut pandangnya Kadion gitu ya. Kenapa sih Kak banyak dari kita gitu yang terkena nih sama asuransi bodong gitu? Biasanya nih, orang-orang itu pasti lebih tertarik sama investasi dibanding punya asuransi. Nah, ini salahnya nih. Biasanya kita suka gelap mata nih kalau udah dijanjiin misalnya, oh investasinya segini nih, returnnya segini dalam waktu sekian lama. Nah, kalau udah tergiur gini, biasanya kita jadi skip untuk research gitu. Jadi kita mikirnya, oh gue bakal dapet cuan segini, and then gue bisa tarik uangnya di tanggal segini gitu. Mikirnya udah terlalu jauh gitu. Padahal harusnya kita research dulu, kita pilah dulu satu-satu nih. Harusnya kita lihat dulu nih syarat dan ketentuannya apa. Ya, jadi zaman sekarang atau yang kita biasa bilang zaman now itu kita harus jadi smart buyer. Intinya kita ngerti nih fungsi dasar dari setiap instrumen tuh apa gitu. Nah, kalau yang ngomongin asuransi berarti kan dasarnya apa? Asuransi itu dasarnya proteksi. Nah, makanya kalau udah mulai ngomongin asuransi tapi kok investasi, nah itu perlu dipertanyakan gitu loh. Memang ada asuransi yang bisa investasi, tapi nggak sedikit produknya gitu loh. Jadi kita ngomongin yang paling umum aja untuk proteksi gitu ya. Jadi balik lagi ke fungsi dasarnya. Nah, makanya kalau ada yang nawarin asuransi tapi bentuknya investasi, nah calon buyer tuh harus kritis ya. Kita kan zaman sekarang harus dituntut untuk pikirnya kritis ya, biar nggak kejebak sama investasi bodong gitu. Yes. Nah, dari setiap investasi, yang namanya investasi itu pasti ada resikonya gitu ya. Jadi itu harus paham juga. Oh, udah ditawarin investasi, nggak mungkin nggak ada resikonya nih gitu ya. Makanya udah gitu returnnya juga sifatnya pasti nggak pasti gitu loh. Nah, kalau ada yang janjiin, oh udah pasti returnnya dan nggak ada resiko, nah itu kita harus mulai kritis lagi. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, makanya ada yang aneh nih kalau ada yang bilang udah pasti dan dalam returnnya itu udah segini, kemudian waktunya itu udah pasti. Nah itu udah pasti ada yang aneh gitu ya. Jadi harus jeli banget. Sebagai buyer kita harus jeli banget baca peraturan dan ketentuannya. Ini yang nggak boleh kita skip gitu. Oke, smart buyer yang menjadi kuncinya nih teman Motion dan juga Sobat Medio gitu ya. Di masa sekarang kita harus bersikap kritis. Nah, sebenarnya kan kalau investasi mungkin lagi ramai juga gitu tentang investasi bodong. Habis itu ada skema Ponzi dan lain-lainnya dibahas di situ gitu ya. Gimana rata-rata nih kita tuh suka ditawarin, mau nggak ikut investasi ini? Ternyata bodong. Kalau asuransi tuh kerjanya juga gitu nggak sih Kak? Yang kita ngomonginnya asuransi in a bad way ya, asuransi bodong. Apakah memang dia nawarin ke orang atau calon korban, bisa dikatakan gitu? Kalau menurut Kak Dion gimana? Sebenarnya dia nggak sengaja sih, karena banyak kan dulu tuh orang kan masih belum paham tentang istilah asuransi gitu ya. Kalau udah ngomongin asuransi tuh orang bawanya tuh kayak, aduh ntar aja deh, aduh males deh gitu, takutnya gitu. Nah makanya si agentnya mungkin cari cara gimana nih biar gue bisa attract si buyer gitu loh. Oh dengan attract buyer ya gimana? Ya udah gue ngomongin investasi deh gitu. Cuma janjinya terlalu manis gitu loh. Udah kayak cerita dongeng gitu jadinya. Oh kamu cukup bayar sekian tahun, nanti uang yang akan kembali nih sekitar segini gitu. Nah padahal dia nggak baca, itu tuh jelas-jelas ada tulisannya, ini merupakan hanya sebuah ilustrasi. Nah tapi kan ya sebagai buyer nggak tahu dong, yang paling tahu kan sebenarnya si agentnya gitu loh. Cuma agentnya ini takut ngomong,
kalau dia ngomong kayak gitu kemungkinan bilang kalau kayak gini gue nggak mau gitu. Sedangkan ya namanya agent kan mungkin aja dia lagi kepepet, lagi butuh uang misalnya gitu ya. Benar. Ya itu jadi kalau aku bilang sih biasanya lebih karena misrepresentasi aja. Oke, yes, berarti ada nggak sih Kak sebenarnya kaitannya gitu ya dengan literasi keuangan yang mungkin masih kurang nih dialami sama kita-kita yang anak muda karena dari awal juga udah nganggepnya sebelah mata gitu. Kalau menurut Kak Dian gimana? Nah bisa banget. Memang ujung-ujungnya pasti ngomongin tentang edukasi gitu ya. Nah tapi kalau zaman sekarang menurutku sih, apalagi udah banyak ya Instagram kita bisa edukasi. Kemudian TikTok juga kasih edukasi. Ya banyak lah semua media itu bisa juga kita baca. Kalau dulu mungkin terbatas ya. Jadi benar yang Mas Adit bilang, mungkin sih ada keterbatasan. Tapi kalau sekarang harusnya kalian mau cari info apapun itu bisa. Semua udah tinggal Google, tinggal apa gitu. Gampang. Jadi balik lagi, smart buyer-nya harus kita yang harus research dulu. Bener nggak sih ini ada kayak gini? Produknya seperti ini. Kan kita tinggal ketik aja produk. Wow, setuju banget sih ya. Jadi pakai jarinya untuk yang baik-baik kalau buka HP. Nggak usah untuk jadi nulis-nulis head comment dan lain-lain gitu ya Kak Dian. Anyway, ini mumpung ada Kak Dian di sini sekarang juga. Mungkin boleh dong di-spill nih Kak. Caranya kita bisa memilih perusahaan asuransi yang tepat gitu. Yang nggak usah deh ngomongin soal bodong-bodong. Yang asli-asli aja gitu. Itu apa sih Kak yang harus diperhatikan oleh kita sebagai calon yang akan menggunakan nantinya? Oke. Jadi sebenarnya pilih perusahaan itu gampang. Yang susah itu pilih pasangan. Waduh, kalau nggak pas cuma diangan ya Kak. Bener tuh. Nah sebenarnya gampang sih. Pilih perusahaan ya lihat aja. Perusahaan pasti ada lah di top of mind kalian tuh apa gitu. Ya kita kan di sini nggak bisa sebut merek ya. Jadi lihat aja yang kalian paling sering lihat atau sering denger gitu. Ya asuransi banyak banget yang terkenal di Indonesia. Kamu tinggal lihat aja dia jadi sponsor di mana aja. Nah itu bisa juga salah satu faktornya. Aktif nggak perusahaannya? Sosial medianya gimana gitu? Ya apakah dia mementingkan nasabahnya gitu ya? Brand image-nya itu juga penting. Nah, kalau mau lebih advance lagi dan kalian punya istilahnya punya edukasi tentang hal baca laporan keuangan itu boleh. Tinggal Google aja. Misalnya laporan keuangan perusahaan asuransi X gitu ya. Ntar langsung keluar. Karena sebuah perusahaan asuransi yang besar, dia tuh harus go public gitu loh. Jadi laporan keuangannya akan dikasih tahu. Nah, sama yang paling penting terakhir itu kamu bisa lihat jumlah klaim per tahunnya berapa. Nah, biasanya setiap tahun tuh dia kasih tahu. Oh, tahun lalu jumlah klaim kita misalnya berapa triliun gitu. Ya. Nah, dengan tahu bahwa klaimnya aja sebesar itu, berarti nggak usah ragu lagi kan. Biasanya orang suka nanya nih, nanti kalau gua klaim dibayar nggak ya? Nah suka ada pertanyaan kayak gitu kan kalau mikir tentang asuransi. Nah tinggal lihat aja, jumlah klaimnya dibayar segini, gede banget gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil mah pasti dibayarin gitu. Nah yang namanya perusahaan asuransi itu pasti gitu, asal sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Nah tapi menurutku sih yang lebih penting, ada hal yang lebih penting. Kan kalau perusahaan asuransi itu nggak ketemu langsung sama customer-nya ya. Nah, melainkan agent-nya yang ketemu langsung dengan customer-nya. Nah, jadi dia kan bawa bendera si perusahaan asuransinya tersebut ya. Jadi kalau dari pandangan gue sendiri, agent-nya megang peranan yang sangat penting ya. Karena asuransi itu produknya nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh agent-nya gitu ya. Jadi agent-nya kan harus kelihatan dong kalau nggak. Serem ya kayak. Ya, jadi makanya kamu harus pilih-pilih gitu loh. Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Cari untung bareng teman.